بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم جميعا بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا ينسى من ذكر الحمد لله الذي لا يخيب من رجاء الحمد لله الذي يجزي به الإحسان إحسانا وبصبر نجاة وغفرانا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh para imam tadi. Syukur ini adalah perkara yang kemudian menjadi benteng dalam urusan agama kita. Syukur ini yang kemudian menjadikan seseorang itu terhindar dari segala perkara yang haram di dalam kehidupan. Ya. Iblis itu tidak akan mampu menggoda seseorang yang sudah berada pada level syukur. Ya. Makanya dalam Quran itu Allah menyampaikan tentang bagaimana Allah itu mengizinkan iblis untuk menggoda manusia. Ya. Dan iblis itu menggoda manusia dengan satu tujuan, agar engkau tidak menemukan, artinya sedikit syukur. Ya, mudah-mudahan kita jadi yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga kemudian ujian dan fitnah apapun Allah jauhkan. Hari ini kita tentang fitnah yang kemudian Allah letakkan pada 3 perkara, di antaranya perkara yang setiap hari Sabtu pagi kita bahas ini. Di mana ternyata fitnah itu juga diletakkan pada perkara yang Pak Rohiman singgung tadi. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini diriwayatkan oleh sahabat namanya Ka'ab ibnu Ujrah. Ya. Ketika Nabi kemudian mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu meletakkan fitnah pada 3 keadaan atau pada 3 perkara. Dan 3 perkara ini jika sudah dikatakan bahwa Allah letakkan fitnah di situ, berarti iblis ini akan selalu kemudian menggoda manusia melalui 3 hal ini. Apa saja? Wanita, fitnah wanita. Ya. Kaum yang kemudian diberikan ujian dalam bab ini adalah bangsa Yahudi. Bangsa Bani Israel, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang lolos dari fitnah ini, maka dia termasuk golongan yang disebutkan di dalam 7 golongan yang dapat perlindungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu yawman la zilla illa zilluhu. Kan disebutkan oleh Nabi. Ya. Rajulun da'at, ya, dia digoda oleh seorang imrati, perempuan, jamal, ya, perempuan yang cantik dan kaya. Ini bayangkan ya, cantik kaya, bukan hanya cantik tapi kaya. Ini kan sekuat-kuatnya godaan ini. Tapi jawaban yang muncul dari lisannya, kata Nabi,
Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Kira-kira jawaban seperti ini antum temukan dari 10 orang yang dihadapkan pada fitnah ini, digoda wanita cantik kaya raya. Apakah jawabannya akan selalu seperti ini? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Mungkin 8-nya jawab, saya takut sama istri saya. Bukan kepada Allah. Ya. Mungkin yang setengah atau lebih dari setengah itu akan terkena fitnah ini. Maka satu apa? Wanita. Yang kedua apa? Tadi yang disinggung oleh beliau tadi. Kekuasaan, Pak. Oh. Kekuasaan. Ya. Berarti memang di sini orang yang punya kekuasaan itu berarti orang yang mendapat amanah apa? Pemimpin. Ya. Makanya dalam satu riwayat yang sama di sini ada orang diuji oleh seorang perempuan cantik kaya, dia lolos, dia masuk di daftar ini. 7 golongan yang dapat perlindungan Allah. Apa golongan pertama yang langsung disebutkan di awal hadis ini? Kalau yang lolos dari fitnah wanita itu disebut dalam yang kelima kalau nggak salah. Tapi apa orang pertama yang disebutkan? Imamun adil. Adil. Tuh. Karena dia diberikan ujian dengan yang namanya kekuasaan. Ya. Dia diberikan ujian jabatan. Makanya Umar bin Abdul Aziz ketika diberikan ujian menjadi seorang khalifah, kalimat pertama yang keluar dari lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan tasyakuran, Pak. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang bikin pesta 7 hari 7 malam karena dia berhasil kemudian mencapai keinginannya dalam bab yang disebut kekuasaan ini, kekuatan. Ya, kekuatan. Yang ketiga yang kita bahas pada pagi hari ini, harta. Jadi harta tahta wanita. Masya Allah. Iblis ini akan selalu membuat kita itu di dalam 3 hal ini. Kalau dia punya harta, dia berhasil lolos dari fitnah ini, Masya Allah. Dia jadi manusia golongan pertama yang paling mulia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berharta, bertakwa. Mudah-mudahan kita jadi yang berharta dan bertakwa. Ya. Yang kedua, kalau dia lolos dari apa yang kemudian disebut dengan wanita, inni akhafallah, maka dia jadi satu di antara 7 golongan yang mendapat perlindungan. Yang ketiga, jika dia lolos dari yang namanya tahta, dia berhasil jadi yang amanah, maka dia jadi golongan pertama yang mendapat perlindungan Allah di hari kiamat. Nah, hari ini kita fokus masalah harta. Karena ini yang menjadi bab pembahasan kita di sini. Kita murojaah sedikit, ya. Orang kalau punya banyak harta, ya, dengan orang yang punya sedikit harta, keadaan mana yang paling Nabi khawatirkan? Sedikit harta atau banyak harta? Kalau Bapak Ibu paling khawatir di mana? Hartanya banyak atau hartanya sedikit? Kalau jujur kita ketika harta kita sedikit kita khawatir, ya. Ini lazim manusiawi, Pak.
Tapi Nabi kebalikannya. Nabi justru khawatir ketika kita banyak harta. Makanya beliau memulai perkataannya dengan bersumpah atas nama Allah. Kalau sampai baginda Nabi bersumpah atas nama Allah, berarti ini nggak main-main, Pak. Dan Nabi memang tidak pernah beliau main-main di dalam ucapannya yang berkaitan dengan agama ini. Tapi di kesempatan ini beliau mulai dengan sumpah. Wallahi, demi Allah, kata Nabi. Ya, wallahi. Mal faqra akhsha alaikum. Saya enggak khawatir kalian itu ditimpa kefakiran. Berarti Nabi enggak khawatir jika kemudian kita ini berada dalam situasi sempit. Tapi yang Nabi khawatirkan, walakinni akhsha alaikum an tubsatad dunya. Yang saya khawatirkan dunia itu dibentangkan di hadapan kalian. Kalian berada dalam kondisi bergelimpangan harta. Kenapa? Karena ada kaum kama busitat min qablikum. Man kana qablakum. Karena dulu tuh pernah ada satu kaum sebelum kalian itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi? Fatanafasuha. Mereka kemudian berlomba-lomba. Kama tanafasuha. Wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Maka apa yang Allah lakukan? Allah binasakan mereka. Maka urusan harta ini Nabi khawatir jika kemudian ini dilapangkan kepada manusia. Justru ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Ya, maka dalam Al-Quran itu kan surat Asy-Syura ayat 22. Ya, walau basatallahu rizqah. Ya, jika Allah meluaskan, melapangkan rezeki kepada semua orang, ya, la baghaw fil ardi walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah itu tidak melapangkan kita semua ini, semuanya itu lapang dalam urusan rezeki. Tapi Allah bagi-bagi, Allah takar satu dengan yang lain. Karena kalau kita semua ini lapang dalam urusan rezeki, ya Allah katakan dalam ayat ini akan melampaui batas. Ya. Jadi memang sudah menjadi hakikat yang Allah tentukan dan ini Allah nyatakan dalam Al-Quran itu. Dikasih luas, dikasih sempit. Ada yang lapang, ada yang tidak terlalu lapang. Artinya memang kalau kita pada hari ini semuanya itu orang yang kaya raya, apa yang terjadi, Pak? Ini semuanya nih sultan semua nih. Ini satu masjid nih kaya semua. Apa yang terjadi? Kagak ada yang mau adzan tadi sholat subuh. Benar? Kalau kita semua kaya, kira-kira ada yang mau ngurusin masjid? Enggak ada marbot sudah kita. Kenapa? Ya saya sibuk ngurusin bisnis saya. Kalau kita semuanya kaya raya, kira-kira masjidnya seramai ini enggak? Seramai ini? Yang sholat dikit, Pak. Ini kalau kita kaya raya satu komplek ini, mustahil kita semua ini bisa saling kenal seperti ini. Karena sudah mulai tuh orang tuh kalau punya karakteristik dia kaya semuanya, satu kerusakan pertama, individualistis. Betul? Kan banyak tuh, Pak. Di daerah yang katanya elit, privasinya dijaga, Pak. Sampai tetangga sebelah kagak kenal, Pak.
Iya enggak? Satpamnya 5 Pak Haji ya. Masya Allah. Makanya Allah kasih itu dibagi, ditakar. Kalau enggak nanti kita semuanya berada dalam kesulitan. Karena manusia itu melampaui batas jika misalnya dia berada dalam situasi lapang. Ya. Saya tuh pernah menyampaikan satu riwayat di sini ketika Nabi bertanya kepada sahabat, Ayyu qaumin antum idza futihat Faris war Rum. Kalian seperti kaum yang seperti apa jika Persia dan Romawi itu runtuh? Kenapa Nabi tanya seperti ini? Pusat peradaban dunia waktu itu Persia dan Romawi. Romawi menguasai bagian barat, Persia menguasai bagian timur. Ya. Islam baru naik, bangsa Arab tidak diperhitungkan. Sekarang kalian mengatakan kalian istiqamah, ya. Karena sahabat saat itu ada yang menjawab, naqulu kama amaranallah. Ya Rasul, kalau Persia dan Romawi runtuh, di sini Nabi khawatir. Kenapa? Karena nanti kekuasaan itu banyak, harta itu banyak. Nah, nanti fitnahnya mulai ngalir nih. Kira-kira kalian bertahan nggak? Sekarang kalian orang-orang yang soleh, istiqamah, luar biasa. Tapi kalau fitnah ini datang kepada kalian, apa yang kalian lakukan? Naqulu kama amaranallah. Kami lakukan seperti yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Kami akan cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan kami tidak, maksudnya ya dunia juga tidak kami lupakan. Kata Nabi apa? Au ghairu dzalik, atau sebaliknya. Tatanafasuha, kalian akan saling berlomba-lomba. Tatahasaduna, kalian akan saling hasad satu dengan yang lain. Karena fitnah harta ini dahsyat. Orang istiqamah dihadapkan urusan harta bisa jadi jatuh istiqamahnya. Betul? Makanya dulu Pak, awal kita bahas tentang muamalah ini, satu yang kita ingatkan, takwa dihadapkan dengan harta, sedikit yang kemudian berhasil jadi kaya yang bertakwa. Ya. Sekaliber Hatib bin Abi Balta'ah, Ahlul Badar. Ahlul Badar itu orang yang ikut di perang Badar. Jangan ditanya tentang keimanannya. 300 lawan 3000, jangan ditanya tentang imannya. Orang yang ikut di perang Badar sudah dijamin dengan yang namanya surga. Bisa dibayangin Pak, 300 lawan 3000. Yang 300 ini tetap maju. Berarti kan imannya luar biasa kan? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalnya kita dalam posisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Udah lari Pak, pulang. Ini lawan kekuatan besar. Makanya yang bertahan di dalam 300 ini kan disebut dengan nama Ahlul Badar. Ini orang kalau Ahlul Badar Pak, dulu Ahlul Badar ini itu sering kemudian dicari oleh sahabat. Bahkan kan Abdurrahman bin Auf itu ketika dia meninggal, wasiatnya apa? Semua Ahlul Badar kasih setiap orang 400 dinar dari setiap hartaku. Tuh. Jadi Ahlul Badar ini saking dimuliakannya itu, Masya Allah, mereka sangat kemudian hormat kepada yang namanya Ahlul Badar. Ada satu Ahlul Badar namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Dia ini hijrah dari Madinah ke Mekah, hartanya, keluarganya dia tinggal di Mekah. Jangan ditanya keimanannya. Suatu hari perjanjian Hudaibiyah ini dilanggar. Perjanjian Hudaibiyah, perjanjian musyrikin Makkah dengan kaum mukminin Madinah. Kalau ada orang melanggar siapapun itu, maka kemudian kaum muslimin boleh menginvasi kota Makkah, melakukan penaklukan kota Makkah.
Qaddarallah, musyrikin Quraisy melanggar perjanjian ini. Nabi akhirnya berencana menyerang kota Makkah, menaklukkan Makkah. Ya. Wah, ini menarik ini kalau bahas yang tadi itu ya. Nabi masuk ke kota Makkah. Kalimat dari lisannya ini itu mengutip surat Yusuf. Ya. Ala kulli hal kita balik dulu ke sini, fokus di Nabi mau menguasai kota Makkah. Ya. Yang dikasih tahu tuh hanya ring 1, Pak. Ring 1 ini berarti orang-orang dekat, khusus. Termasuk Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ketika dia dengar Makkah mau ditaklukkan oleh Nabi, di sini dia berpikir, lah nanti kalau Makkah ditaklukkan oleh kaum muslimin, siapa yang melindungi harta saya di kota Makkah? Ya. Akhirnya dia melakukan satu pengkhianatan. Dia tulis surat untuk membocorkan rencana ini. Dia kirimkan melalui seorang wanita musyrikat. Ya. Tapi ternyata bocor pengkhianatan Hatib ini oleh intelnya Nabi. Ada yang tahu intelnya Nabi siapa? Jibril. Malaikat Jibril itu ngasih tahu. Akhirnya surat ini batal sampai ke kota Makkah. Itu dicegat oleh sahabat. Surat ini diambil. Umar nanya, "Ya Rasul, siapa yang berkhianat?" Ini Umar kalau nanya kayak begini, Pak, berarti satu. Ya kalau bahasa kita aneh matiin. Leher urusannya, Pak, kalau Umar yang nanya. Apa jawabnya? Dijawab oleh sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Terdiamlah Umar. Kenapa? Ahlul Badar itu, dia selamat, dia dimaafkan karena status Ahlul Badar. Ahlul apa kita ini, Pak? Bukan kita ini kan bukan Ahlul Badar. Status apa yang bisa menyelamatkan kita jika kita itu melakukan pengkhianatan terhadap agama ini dalam urusan harta misalnya. Hatib selamat, kenapa? Karena status Ahlul Badarnya. Artinya dia dimaafkan. Ini urusan harta, Pak. Ya, saya masih ingat, sering saya ulang-ulang ini ya. Mudah-mudahan ini jadi hikmah bagi kita, Pak, bahwa antum jangan merasa bangga dengan status seorang ahli ibadah, dengan seorang ahli ilmu, sehingga merasa yakin bisa kemudian tenang, gampang Ustaz. Ini orang, makanya dalam syirkah kan kadang kita menilai seseorang dari kesolehan dia. Iya, udah antum tenang, udah kalau bisnis sama dia, kenapa setiap hari subuhnya di masjid, tenang. Belum cukup hafal Quran, tenang. Ternyata di tengah jalan kena juga. Ana nggak nyangka si fulan ini padahal orangnya soleh, tapi ternyata dalam syirkah bisnis ana dikhianatin. Taib, urusan harta ini kita semua harus saling mengingatkan. Karena sekaliber apapun dia di dalam urusan yang apapun dia, akhlaknya atau apapun, urusan harta, Pak. Betul. Nih, dulu saya pernah menyampaikan tentang bagaimana seorang nahar ngajinya sama Ubay bin Ka'ab di Masjid Nabawi. Lihat sahabatnya itu sekaliber
Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud. Kurang apa lagi, Pak? Nahar. Penguasaan Qur'annya luar biasa. Termasuk orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Hadir di setiap kajian keilmuan, dan yang paling kemudian dia hadir itu Ubay bin Ka'ab. Tapi kan runtuh juga dia ketika dihadapkan dengan harta. Dalam hal ini kekuasaan. Memang kekuasaan dan harta ini dia satu paket, betul? Orang mau kekuasaan karena apa? Benar. Betul? Kalau kekuasaan tidak ada harta di dalamnya, insya Allah orang gak akan rebutan untuk kemudian mengejar kekuasaan. Betul? Karena di dalamnya ada harta. Ya. Nahar dengan status seperti ini saja, sahabatnya itu seperti Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, ya. Ngajinya saja di Masjid Nabawi, gurunya saja Ubay bin Ka'ab. Ini level-level yang kita bilang luar biasa ini. Mulai dari ilmunya, mulai dari gurunya, mulai dari sahabatnya, ya. Tapi urusan harta ketika tergoda ketemu dengan Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah padahal cuman bilang, kalau kamu mau mengatakan kepada Bani Hanifah, jadi Bani Hanifah ini dulunya mereka tuh non-muslim, kemudian mereka masuk Islam. Musailamah al-Kadzdzab ingin agar dia itu menyebarkan propaganda kepada Bani Hanifah, tapi dia kemudian harus punya status sebagai seorang rasul. Dia bukan rasul, khatamul anbiya, Nabi Muhammad selesai. Maka dia bilang kepada kepada Nahar, karena dia butuh apa? Dia butuh kalimat ini keluar dari seseorang yang terkenal dekat dengan Nabi, hafal, maksudnya penguasaan Qur'annya jago dan sosoknya tuh dipercaya. Maka dia temukan Nahar, dia tawarkan. Kalau kamu bilang kepada orang-orang Nabi Muhammad mengatakan akan ada nabi setelah beliau, yaitu saya, kata Musailamah, maka kamu nanti saya jadikan sebagai seorang menteri kalau saya berkuasa. Ya, tergoda nggak kira-kira? Tergoda, Nahar tergoda, Pak. Akan masalahnya yang kita lihat ini, gurunya Ubay bin Ka'ab, sahabatnya Abu Hurairah, ngajinya di Masjid Nabawi. Apalah kita ini? Guru kita siapa? Teman kita siapa? Apakah kita ngajinya langsung di Madinah misalnya, seperti makanya fitnah harta ini Masya Allah. Itulah kenapa kita tuh saling ngingetin, ya. Walaupun saya tahu antum semuanya orang yang sudah belajar banyak, berilmu, ya, soleh, tapi setiap waktu itu kita harus ngingetin terus. Saya juga harus diingetin, saya harus mengingatkan. Kenapa? Karena fitnah harta ini luar biasa. Ya. Nabi bilang, wallahi demi Allah, ya, yang saya takutkan dari kalian itu justru ketika kalian dilapangkan. Masuk dilapangkan di sini berarti kita diuji dengan urusan harta. Harta ini bahaya bagi agama seseorang kalau tidak disikapi dengan baik. Bahaya, Pak. Madhibani ja'i'ani ursila fi ghadamin. Ada dua serigala lapar dikirimkan kepada seekor kambing. Serigala lapar, Pak. Kenapa Nabi kasih contoh bukan singa lapar? Kenapa harus serigala lapar?
Singa nih berburu di saat lapar, Pak. Singa. Betul? Kalau kenyang tidur, Pak Haji, ya. Baik. Nanti dia bangun lapar baru dia berburu. Kalau ketemu mangsa, singa nih dimatiin dulu, sudah mati baru dimangsa. Tapi serigala berburunya kagak kenal waktu. Mau lapar kenyang dia berburu. Dan serigala termasuk hewan yang memakan korbannya hidup-hidup. Hidup-hidup dimakan, gak usah tunggu mati kalau serigala. Berarti lebih buas mana? Nabi kasih contoh 2 ekor serigala yang lapar, bukan 1, 2. Yang 1 saja lapar dia mangsa, dicabik-cabik itu korbannya. Gimana kalau ada 2? Didatangkan kepada seekor kambing. Rusak nggak kira-kira, Pak? Rusak. Nah, rusak ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lebih rusak lagi bi afsad laha min hirsil mar'i 'alal mal wa syarafi li dinihi. Lebih rusak lagi orang yang kemudian mengorbankan agamanya, merusak agamanya karena apa? Dunia, jabatan. Itu lebih rusak lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak enggak orang yang tidak lagi memperhatikan urusan agama dalam masalah harta? Banyak, Pak. Pedagang udah enggak peduli. Udahlah, antum kalau jujur-jujur amat kapan antum kayanya nanti. Betul? Ente kalau begini terus nanti kagak jadi apa-apa. Begitu katanya. Ya. Pedagang, udahlah dikit-dikit bolehlah, kurangi sedikit-sedikit. Kalau enggak ente enggak akan kaya-kaya kalau kayak begini. Betul? Ini Nabi bilang. Urusan apa? Urusan harta. Ya, makanya Masya Allah ya, kita saling mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Ya'ti 'alan nasi zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu amin halal au min haram. Jadi urusan harta ini akan ada satu zaman manusia tuh enggak peduli lagi, Pak. Halal haram tuh sudah enggak jadi ukuran. Halal haram tuh enggak jadi ukuran udah. Artinya mau halal mau haram sama aja. Betul? Padahal seorang muslim yang halal bikin dia bahagia, yang haram bikin dia sedih. Tapi akan datang satu zaman halal haram ini sudah enggak jadi pertimbangan lagi. Sudah terbalik semua. Urusan harta nih yang haram dia senang. Betul? Apakah ada orang yang berbahagia dengan yang haram? Ada, Pak. Banyak, Pak. Yang senang bahagia dengan yang haram. Mudah-mudahan kita termasuk yang bahagia dengan yang halal. Dan kita termasuk orang-orang yang sedih, benci dengan yang haram. Karena kata Nabi nanti akan datang satu zaman. Hal ini berlaku. Ya. Hal ini berlaku. Maka lagi-lagi harta ini bisa merusak agama. Kalau tidak disikapi dengan baik. Ya. Maka Bapak Ibu dalam Quran itu Allah mengisahkan. Tentang kisahnya Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini tahu Fir'aun ini dia membangkang karena dia punya banyak harta, Pak. Karena dia punya banyak harta, makanya dia membangkang kepada Allah. Makanya dia ngaku dirinya Tuhan. Makanya dia tidak mau menerima risalahnya Nabi Musa alaihissalam. Makanya Nabi Musa berdoa di dalam Al-Quran. Semoga Allah membinasakan. Apa yang Allah binasakan? Hartanya. Tuh, perhatikan.
Nabi Musa berdoa di dalam Al-Quran. Mari kita lihat dalam surat Yunus ayat yang ke-88. Perhatikan ayat ini. Ya, bagaimana kemudian Nabi Musa alaihi salam, beliau ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qala Musa Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pengikutnya, ya, zinatan wa amwalan. Ya Allah, engkau berikan kepada Fir'aun dan pengikutnya ini, ya, zinatan, perhiasan, malan, harta, ya, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia mereka. Rabbana liyudillu an sabilik. Ya Allah, karena harta dan perhiasan dan lain-lain inilah yang membuat mereka ini tersesat dari jalanmu. Rabbana tmis alal amwalihim. Ya Allah, binasakan harta mereka. Nabi Musa tahu harta yang banyak dalam diri Fir'aun dan pemeluknya yang membuat mereka tersesat dari jalan Allah. Makanya Nabi Musa doa, ya Allah, binasakan hartanya. Tuh, ini kejadian juga zaman sekarang. Orang kalau punya banyak harta, kecenderungan tersesat di jalan Allah itu betul. Makanya dalam surat Yunus 88 ini jelas sekali. Potensi Fir'aun ini agar dilemahkan, itu doa Nabi Musa. Potensi dia ada di mana? Di dalam urusan harta. Mudah-mudahan kalau hartanya berkurang, maka potensi kerusakan yang dia timbulkan bisa berkurang. Ya. Makanya, ya, nih orang punya banyak harta, tafadhal, silahkan. Ya. Yang penting jangan melanggar urusan yang sudah digariskan di dalam syariat Islam. Makanya kita nih saling mengingatkan terus. Agar apa? Ya agar kita tetap berada pada jalur yang kemudian sudah ditentukan. Bukan karena apa-apa, karena kita tahu orang-orang zaman dulu yang imannya itu jauh di atas kita, mereka bisa terkena fitnah seperti itu, apalagi kita. Masya Allah. Jadi dulu tuh ayat yang tadi di awal saya bacakan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi, ya, walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Asy-Syura ayat 27 itu, ya. Ketika Allah lapangkan semua manusia di atas muka bumi ini dengan rezeki, maka mereka akan melampaui batas. Akan tetapi Allah turunkan rezeki sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan masing-masing. Sederhananya, Pak, kalau berbicara tentang sesuatu yang diturunkan merata, kalau sampai itu terjadi, maka yang terjadi itu akan terjadi pelampauan batas. Nah, contoh lah, kemarin kita kemarau. Ya Allah, kapan hujannya nih ya Allah? Nah, sekarang nih udah hujan nih. Ya, alhamdulillah. Merata nggak Pak hujannya? Merata? Merata. Di seluruh Indonesia merata? Ini sebelum Tangerang hujan tuh di Sumatera katanya udah mulai, ya. Di Medan tuh tiap hari katanya. Di sini hujan tiap hari. Oh, di sini belum hujan-hujan. Coba kalau Allah turunkan rata, Pak. Medan hujan, Sulawesi hujan, Kalimantan hujan, Jawa hujan, Papua hujan, Jakarta hujan, Bandung hujan, Jawa Barat semuanya hujan, Banten semuanya hujan dalam satu waktu. Tenggelam udah kita nih. Makanya kan dibagi-bagi, Pak. Sini hujan, sini kagak. Itu hikmahnya Masya Allah, Pak. Kalau enggak nanti melampaui batas, betul? Nah, itulah urusan yang kemudian sudah Allah katakan.
Ini ayat ini turun kata Ibnu Katsir karena banyak orang punya banyak angan-angan. Angan-angannya itu pengen apa? Kaya. Pengen dilapangkan rezekinya, pengen diluaskan semuanya. Makanya diingatkan dengan ayat ini. Ya. Bahwa kalau semuanya Allah luaskan, kalian akan saling menzolimi. Kalian akan saling melampaui batas. Benar Pak. Ya, makanya kan Allah jadikan semua kita di dalam sini, ada yang Allah lebihkan, ada yang Allah cukupkan. Sudah. Ya. Makanya itulah hikmahnya. Ya. Kalau semuanya kaya Pak, Allah, udah kagak ada yang dagang nasi uduk udah Pak. Udah enggak ada yang mau jadi pedagang udah. Ini kalau semuanya kaya, melimpah. Udah nggak ada warung-warung di pinggir jalan, nggak ada restoran-restoran lagi. Ngapain saya bisnis? Udah punya uang, rusak udah, habis kita Pak. Ya, Masya Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengkhawatirkan ini. Ya, itulah asbabnya kenapa kemudian kita ini saling mengingatkan pada hari ini, ya, agar kita mendapatkan ketenangan. Ya, Allah kan menjanjikan kepada orang-orang mukmin yang beramal soleh itu ya. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Ini yang menjadi cita-cita kita semua. An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Orang yang mengerjakan amal soleh, mau dia laki-laki dia perempuan, dalam keadaan beriman, falnuhyiyannahu hayatan tayyibatan, ya, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, ya, maka akan kami berikan balasan kepada mereka kehidupan yang baik, ya, kehidupan yang baik, hayatan tayyibah. Mudah-mudahan Allah kasih hayatan tayyibah kepada kita, ya. Dan Allah berikan balasan pahala dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita hidayah, ya, sehingga kita bisa memperhatikan perkara-perkara ini di dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ternyata murojaah kita belum selesai, ya. Murojaah agar kita tuh tetap terjaga tentang urgensinya kita belajar muamalah. Tanya jawab Pak Rohiman, atau masih bisa kita lanjut sedikit? Tambah sedikit ya. Baik. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, orang yang kemudian Nabi khawatirkan justru dalam urusan harta, ya. Thauban radhiyallahu an, Nabi itu kemudian mengatakan sebuah perkataan yang didengar oleh beliau, ya, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir saja orang-orang kafir berebut menjajah kalian, kata beliau. Sebagaimana orang-orang berkumpul, orang yang mau makan mendekati makanan, ya. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kaum muslimin saat itu sedikit?" Apa kata Nabi? "Bal antum yauma idzin katsir." Kalian banyak pada saat itu. "Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail." Tapi kalian seperti buih pada buih banjir. "Wala yanzi'annallahu min suduri aduwikumul mahabbah minkum." Allah cabut, Allah hilangkan dari musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Ya. Wala yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn. Kemudian Allah masukkan ke dalam hati kalian wahn. Jadi musuh-musuh kalian itu dicabut rasa takut kepada kalian, dan kepada kalian dimasukkan satu penyakit namanya wahn. Ditanya oleh sahabat, "Wa ma huwal wahan ya Rasul?" Apa itu wahan? Kemudian Nabi katakan, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut."
cinta dunia, dan takut mati. Kejadian. Kaum muslimin Palestina. Ini Palestina sayangnya dia jauh, Pak. Orang Indonesia nggak bisa menjangkau hanya dengan jalan kaki. Ini kalau Palestina bisa ditempuh jalan kaki, Pak. Ini orang Indonesia udah di sono semua, Pak. Iya. Ya. Benar ya. Orang Indonesia ini kecil-kecil, Pak. Ya. Tapi kemudian beraninya lebih besar dari badannya. Ya, tapi ya itulah penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut. Saking takut matinya dia, ya ini banyak kan negara muslim yang ada di sekitar Palestina nggak bisa ngapa-ngapain deh. Takut kan? Entar beginilah, entar begitulah, ya sudah. Memang Nabi sudah memprediksi ribuan tahun yang lalu. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada mereka ya. Dan al-wahan ini Allah cabut dari hati kita. Dan al-wahan ini kan hubbud dunia selalu dimulai dari apa? Dari 3 fitnah tadi. Dan yang paling besar ya harta. Ya. Harta. Dia akan selalu menjadi pintu satu dengan yang lain. Masuknya entah dari harta dulu baru kekuasaan dan wanita. Atau dia masuk dari wanita dulu baru harta dan kekuasaan. Tiga-tiganya ini. Makanya iblis itu selalu bermain di area ini. Selalu kemudian berputar di 3 tempat perkara tadi. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan. Allah lapangkan hidup kita. Jadi orang yang kaya yang bertakwa. Silahkan. Ya. Ini kita masih bahas tentang kaya yang bertakwa ini. Ya. Hanya masih harus murojaah lagi satu pertemuan. Karena masih ada juga fitnah kepada sempit yang bersabar. InsyaAllah kita bahas dalam pertemuan berikut. Tafadhal, kita tanya jawab di waktu sisa kita.